Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Warisin dengan NIM 200208101 kelas C Humas. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan yaitu analisis film yang berjudul Jogja Masih Istimewa yang berdasar atau yang merujuk pada karakteristik dan prinsip sinematografi. Lanjut saja pada penelitiannya. Yang pertama, komposisi frame. Seperti pada foto di sini terdapat tembok ya, tembok, ini jendela, ini kasur. Di sini menandakan yaitu posisi film atau posisi itu tersebut terdapat di kosan. Dan untuk gambar selanjutnya di sini terdapat gorden, di sini tembok dan berbagai macam figura. Dan tempelan-tempelan dinding ini di sini juga menandakan bahwa ini merupakan berada pada lokasi kosan atau dalam lokasi meja belajar. Lanjut saja. Nah, pada adegan ini selanjutnya yang subjek ini akan berangkat keluar. Ini ada pintu, kusen pintu, dan ini sih ada kaca, cermin, dan tembok. Di sini menandakan bahwa si subjek ini akan berangkat keluar dan berada pada lokasi kosan yang akan keluar. Lanjut saja, di sini ada dua orang yang sedang naik motor. Yang frame tersebut di sini berada pada luar ruangan, terdapat bangunan-bangunan dan tiang. Di sini menandakan bahwa posisi tersebut berada pada di luar ruangan. Lanjut saja yaitu penerapan lighting, key light, V light, and backlight. Dalam penerangan ini, pada video ini lebih ke key light, yaitu pencahayaannya fokus pada bagian depan subjek ini, fokus ya ke depannya. Dan di sini juga terdapat sedikit tilik untuk mencahayakan bagian belakang pinggir kanan kiri ini. Cuman kalau dilihat dari secara keseluruhan ini lebih kepada V-light ya. Karena ini ada bayangan, meskipun ini sudah tereduksi bayangannya oleh T-light. Jadi kalau boleh bicara secara dominan itu menggunakan konsep key-light atau langsung nyorot pada subjek yang disuting. Ya, jadi seperti itu. Meskipun ada konsep key-light ini untuk mengantisipasi atau mengurangi bayangan di belakang. Oke, lanjut saja. Nah, dalam pergerakan kamera ini yaitu menggunakan model tracking shoot. Tracking shoot melibatkan pergerakan kamera seiring dengan pergerakan subjek. Jadi maksudnya adalah begini. Pada subjek ini berjalan kemanapun berada, pada kamera pun ikut bergerak mengikuti subjek ini pun berada. Jadi ini pada fokus kali ini di gambar ini subjek ini berada pada jalanan dan kamera pun mengikuti dan menyoroti pada bagian subjek ini berada di manapun dan pergerakan kemanapun. Jadi konsepnya seperti itu. Lanjut saja, dalam penggunaan lensa. Penggunaan lensa ini lebih ke wide angle ya, karena di sini terdapat model gambar yang cukup luas, lebar, dan sisi kanan sisi kirinya juga udah terlihat. Jadi ini masuknya ke wide angle. Lanjut saja, penggunaan depth of field pada video ini lebih dominan ke depth of field luas karena menangkap objek tersebut selain objek itu sendiri, yaitu objek-objek lain tersebut tertangkap secara luas dan tidak blur. Jadi seperti itu. Contohnya adalah ini tertangkapnya sangat luas ya, tidak ada pembluran atau tidak ada
pemburaman untuk berfokus pada subjeknya. Jadi ini masuk ke deep of field yang luas ya. Lanjut saja dalam penggunaan warna. Dalam film ini lebih menaturalkan berdasarkan situasi dan emosional. Seperti pada film ini, contohnya adalah di sini kan si subjek ini kan berada pada lingkungan yang menyeramkan ya. Singkat cerita, si Joko sama si Gina ini akan bermain dan melewati hutan-hutan yang atau jalan yang sepi, yang dimana pemberitaan tersebut ini merupakan daerah yang rawan adanya kekerasan jalanan. Maka pada emosional warna ini jadi mengikuti adegan ini adegan apa. Jadi ini contohnya ini lebih ke menyeramkan, jadi warna tersebut lebih ke hitam. Jadi seperti itu. Lanjut saja, kecepatan frame pada video tersebut yaitu 30 fps. Saya hanya bisa mendasarkan dan membuktikan berdasar pada detail, properti, dan spesifikasi video ini. Jadi seperti itu. Dan 30 sama 60 fps, pergerakan tersebut memiliki perbedaan. 60 fps biasanya lebih lembut daripada 30 fps. Kalau 30 fps itu juga lembut, cuman agak sedikit kasar dan agak sedikit tidak enak dilihat. Lanjut saja. Pada film terdapat efek menimbulkan ketegang kepanikan yang berubah sisi psikologis penonton. Seperti pada video ini, ya saya screen capture untuk menangkap bagian sisi ketegangan. Di sini terdapat ada perkelahian dua orang dan efek tersebut dan pergerakan dan penangkapan kamera ini dengan posisi dan skenario yang cukup tegang sehingga menimbulkan perubahan sisi psikologis para penonton. Lanjut saja. Penggunaan aspek ratio pada video ini adalah 16 banding 9 yang mencirikan adalah widescreen yang mengikuti standar televisi. Lanjut saja point of view. Di dalam film ini umumnya menggunakan view di si karakter utama atau utama yang menggambarkan pentingnya menjaga diri dari kejahatan dan edukasi layanan kepolisian. Jadi si karakter utama itu menjelaskan dan menggambarkan serta menentukan dan memiliki tujuan untuk membuat film ini, yaitu pentingnya menjaga diri dari kejahatan dan edukasi layanan kepolisian. Lanjut saja. Pada shoot movie ini bersifat kontinuitas karena adegan dan narasi yang disampaikan secara berkesinambungan tidak berubah dan memiliki tujuan yang cukup maju ya, yaitu bagaimana cara mengantisipasi kejahatan jalanan, menyikapi adanya kejahatan jalanan, serta bagaimana cara melaporkan ke kepolisian sehingga kejahatan jalanan tersebut bisa diantisipasi dengan baik. Lanjut saja analisis naskah drama. Lanjut saja ke sisi analisisnya. Nah, unsur intrinsik ya. Di menit 11 sampai 0011 sampai 0039 di sini menjelaskan bahwa Joko Cahyono dan Anwar membicarakan tentang bahayanya kejahatan jalanan, yang menyarankan pada Anwar untuk tidak mengikuti, namun Anwar hanya menjawab santai. Seperti pada percakapan ini bisa dilihat oleh teman-teman ya. Jadi tetap si Anwar tersebut tidak mau menggubris atau tidak mau mengikuti perkataan si Joko Cahyono karena Anwar tersebut merasa aman atas mengikuti komunitas itu sendiri. Lanjut pada menit 04, 07 sampai 0506. Joko Cahyono dan Gina sedang melewati jalan yang sepi dan berbicara bahwa di lokasi tersebut sering terjadi kekerasan. Nah, setelah sekian lama
muncullah adanya kekerasan. Si Gina tersebut bisa melakukan pembela diri dan Joko Cahyono menghubungi kantor polisi dengan nomor video call, call center kepolisian. Lanjut saja di menit 0824 0916 atau di bagian terakhir di situ menjelaskan bahwa polisi telah berterima kasih kepada kedua orang tersebut sudah memanfaatkan command center sebagai layanan kepolisian di Kota Yogyakarta, dan Gina dan Joko Cahyono tersebut berterima kasih juga atas pelayanan kepolisian secara gerak cepat untuk mengantisipasi dan mengurangi kekerasan jalanan, serta polisi tersebut menjelaskan bahwa istilah kelitih tersebut untuk sekarang tidak bisa dikatakan kekerasan jalanan. Istilah kelitih yaitu orang yang memanfaatkan waktu untuk berjalan-jalan, bukan lagi kekerasan. Jadi jangan menggunakan istilah kelitih untuk bukan penggunaan untuk kekerasan jalanan. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian dari presentasi pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.